Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Evaluasi Teknik Identifikasi Patogen Ikan Aeromonas hydrophila asal Indonesia, dan dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi Pak Muhammad Iqbal Vilayani, MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Zahwa Meira Kodronada dengan nomor induk mahasiswa 126-208-20-2081. Yang kedua, Zulfarotus Umairoh dengan nomor induk mahasiswa 126-208-20-2082. Dan yang terakhir, Farida Nurjana dengan nomor induk mahasiswa 126-208-20-2083. Pembahasan pertama yaitu identitas jurnal. Jurnal berjudul Evaluasi Teknik Identifikasi Patogen Ikan Aeromonas hydrophila asal Indonesia dengan volume 12 nomor 3 ISSN cetak 8238262 dan online 22317538. Penulis dari jurnal ini yaitu Dia Kusumawati, Adi Panjoro, I Nyoman, P. Arianta, dan Sony Suhandono. Tahun terbit jurnal 2016. Nama jurnal, Jurnal Biologi Pangan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu latar belakang. Latar belakang jurnal yang pertama, Aeromonas hydrophila merupakan bakteri patogen yang ditemukan di berbagai lingkungan perairan, seperti kolam ikan, sungai, danau, bahkan di tempat penampungan air minum yang mengandung klor. Yang kedua, tingginya kematian ikan gurame yang terjadi dalam waktu singkat telah menimbulkan kerugian yang besar bagi para pembudidaya ikan. Yang ketiga, infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini dapat menyebabkan tingkat kematian yang signifikan dalam waktu yang singkat, menyebabkan kerugian bagi pembudidaya ikan dan udang. Gejala penyakit bervariasi, tetapi ikan yang terinfeksi umumnya menunjukkan borok kulit dan pendaharan pada kulit, insang, dan rongga mulut. Yang keempat, eksperimen laboratorium telah menunjukkan bahwa Aeromonas hydrophila dapat membunuh ikan hanya dalam waktu 3 hari setelah terinfeksi. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat dikaji bahwa rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu bagaimana membedakan antara Aeromonas hydrophila dan spesies lain dalam genus Aeromos berasal dari kompleksitas karakter pengidentifikasiannya yang kadang-kadang bervariasi bahkan di dalam spesies. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu membedakan antara Aeromonas hydrophila dan spesies lain dalam genus Aeromonas dengan mengevaluasi keakuratan 3 metode yang digunakan dalam identifikasi Aeromonas hydrophila. Bakteri gram negatif yang ditemukan di lingkungan perairan hangat. Sampel Aeromonas hydrophila dari Indonesia diuji menggunakan yang pertama SNI 7303 yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, metode DROX, dan yang ketiga, metode Cascon. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan metode standar emas yang menggunakan urutan 16S rDNA. Selanjutnya yakni mengenai metode. Yang pertama menggunakan metode identifikasi standar pemerintah Indonesia SNI 7303 untuk mengidentifikasi sampel. Yang kedua, menyaring sampel dengan pendekatan aplikasi PCR yang dikembangkan oleh Dodge dan Gascon. Yang ketiga, DNA sampel diamplifikasi dengan primer 16S rDNA. Urutannya kemudian dibandingkan dan diurutkan dengan urutan 16R rDNA yang tersedia di Genbank. Yang keempat, dianalisis filogenetik dengan menggunakan perangkat lunak Clustal X dan Mega 5.
Nah, yakni yang selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Setelah kita membahas mengenai metode, kemudian tujuan penelitian, kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan adanya penelitian tersebut. Yang pertama, isolasi Aeromonas hydrophylla. Dengan menggunakan media selektif Rimler dan Schwartz pada tahun 1973, diperoleh 95 isolat berwarna kuning cerah dengan tepi putih sesuai dengan karakteristik A, hydrophylla. Dari 95 isolat tersebut dilakukan penapisan lebih lanjut dengan metode SNI 7303 PSN pada tahun 2009 sehingga jumlahnya turun menjadi 56 isolat. Isolat tersebut disaring lebih lanjut dengan metode Dodge et al. Selanjutnya mengenai isolasi dan identifikasi DNA bakteri. Amplifikasi DNA menggunakan metode Dodge menghasilkan amplikon yang ukurannya sama dengan sampel kontrol A, Hydrophylla ATCC 7966. Sebaliknya, metode Kasken menghasilkan amplikon dengan ukuran yang bervariasi. Beberapa di antaranya serupa dengan ukuran amplikon yang dihasilkan oleh isolat kontrol. Sehubungan dengan identifikasi A hydrophylla, metode Kasken dan Dodge menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Sebagai contoh, pada pemeriksaan isolat kontrol A hydrophylla ATCC 7966 dan 6 isolat uji, semua isolat uji yakni SIP, SIN, SIL, SIM, SIP, dan VPT9 menghasilkan amplikon 685 BP dengan metode Dodge. Analisis filogenetik juga memasukkan 12 spesies Aeromonas yang berbeda dari genbank dan satu spesies Theauensis strain DSM 9187 sebagai outgroup. Pohon filogenetik dibangun berdasarkan keberpihakan ganda dari wilayah 16S rDNA. Menggunakan metode neighbor joining and phylogenetic ini, spesies Aeromonas berkerabat sangat dekat, menunjukkan antara 96 sampai 99% identitas di antara isolat yang diuji. Dari 56 isolat yang diseleksi menggunakan SNI 7303 PSN tahun 2009, hanya 17 sampel yang teridentifikasi positif sebagai A hydrophylla menggunakan metode Dodge dan hanya 11 sampel yang teridentifikasi serupa berdasarkan Kasken. 7 sampel secara konsisten positif untuk kedua metode dan 20 sampel positif baik untuk metode Kasken dan Dodge. Berdasarkan 16 srDNA dari 20 sampel, terdapat 5 sampel lain yang tidak dapat diidentifikasi sebagai spesies Aeromonas yang berbeda. Analisis filogenetik menghasilkan 2 kelompok besar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pembagian yang jelas antara spesies Aeromonas yang ditemukan pada ikan sehat dan ikan sakit. Misalnya, Hydrophylla dan Averoni ditemukan pada ikan yang sehat dan ikan yang sakit. Media Aeromonas hanya ditemukan pada ikan yang sakit dalam penelitian ini, tetapi spesies tersebut hanya ditemukan pada 95 sampel asli. 2 spesies lainnya, A. taiwanensis dan A. jandail, ditemukan pada ikan yang sehat dan di air kolam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfaratus. Di sini saya akan menjelaskan bagian kelebihan, kekurangan, dan juga kesimpulan. Baik, lanjut saja pada bagian kelebihan. Yang pertama, dalam jurnal ini berisikan data maupun informasi yang berupa tabel maupun gambar hasil penelitian yang dapat mendukung pembahasan yang dijelaskan dalam jurnal tersebut, serta dapat memberikan kesan yang dapat dipercaya bagi pembacanya. Yang kedua, dalam jurnal tersebut memuat daftar pustaka yang cukup banyak sehingga menjadikan jurnal ini sangat relevan untuk dijadikan rujukan atau sumber referensi
bagi pembaca maupun penelitian yang selanjutnya. Baik, lanjut pada bagian kekurangan. Dalam jurnal ini terdapat beberapa kata maupun istilah yang tidak dimengerti bagi orang awam yang membacanya, sehingga pembaca akan mengalami kesulitan dalam memahami isi dari jurnal. Istilah ini contohnya seperti amplikon dan virulensi. Kesimpulan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa identifikasi Aeromonas hingga tingkat spesies sangat sulit karena kekerabatannya sangat erat. Identifikasi yang sangat definitif tidak dapat dilakukan dengan menggunakan tes biokimia seperti metode BSN atau tes berbasis PCR seperti metode Cascon dan metode DOX saja. Akurasi metode BSN ialah 8,9% dan angka ini hanya mengacu pada hasil uji positif SNI 7303 yang dikonfirmasi dengan pendekatan 16S rDNA. Ini tidak memperhitungkan kemungkinan bahwa A-hydropila sejati di antara 95 sampel asli yang dikumpulkan mungkin telah salah diuji negatif pada screening pertama. Keakuratan metode DOX dan Cascon masing-masing ialah 31,3% dan 45,5% bila dibandingkan dengan prosedur standar emas berdasarkan 16S rDNA. Bahkan ketika ketiga metode tersebut digunakan bersama-sama, akurasinya hanya 71,4%. Tiga metode umum yang digunakan untuk mengidentifikasi A-hydropila tidak cocok untuk identifikasi A-hydropila dengan pasti di Indonesia dan mungkin juga di negara tropik lainnya. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan metode sederhana baru untuk tujuan ini. Di sisi lain juga, A-hydropila dapat ditemukan pada ikan yang sehat dan sakit. Hal ini menunjukkan bahwa A-hydropila setidaknya terdiri dari 2 strain. Satu strain dapat bersifat patogen dan yang lainnya tidak patogen.